Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Rodatul Jannah dengan NIM 08011282530071. Nah, di video ini aku akan melanjutkan soal algoritma pemrograman nomor 3, yaitu buatlah program untuk menghitung rata-rata bilangan genap dan rata-rata bilangan ganjil menggunakan program C++. Nah, di sini aku akan menjelaskan logika deskripsi programnya. Yaitu, program ini dibuat untuk menghitung rata-rata bilangan genap dan bilangan ganjil dari sejumlah data yang dimasukkan oleh pengguna. Pengguna terlebih dahulu memasukkan banyaknya data, kemudian memasukkan angka satu persatu sesuai jumlah tersebut. Setiap angka yang diinput akan diperiksa apakah termasuk bilangan genap atau ganjil menggunakan operasi modulus. Program akan menjumlahkan masing-masing kelompok dan menghitung rata-ratanya dengan membagi jumlah total dengan banyak data pada setiap kelompok. Nah, gitu. Untuk algoritma deskriptifnya di sini, pertama-tama kita mulai lalu mendeklarasikan variabel n, angka bertipe integer, dan mendeklarasikan variabel jumlah genap, jumlah ganjil bertipe integer dan beri nilai awalan 0. Dan lagi kita deklarasikan variabel kon genap dan kon ganjil bertipe integer dan beri nilai awal 0. Jadi kon genap sama dengan 0, kon ganjil sama dengan 0 gitu. Lalu kita akan menginput banyaknya data atau n di sini. Lakukan perulangan sebanyak n kali, lalu setelah melakukan perulangan, lalu input angka. Setelah menginput angka, kita akan melihat apakah jika angka genap, maka tambahkan ke jumlah genap dan tambahkan kon genap. Nah, jika angkanya ganjil, maka tambahkan ke jumlah ganjil dan tambah kon ganjil. Nah, jika kon genap lebih dari 0, maka hitung rata genap. Jika kon ganjil lebih dari 0, maka hitung rata ganjil. Nah, selanjutnya tampilkan rata-rata genap dan ganjil, lalu selesai. Nah, langsung aja kita ke programnya. Di sini aku ada buat programnya. Ini. Pertama-tama itu ada include IOStream ini untuk memanggil library untuk fungsi cin dan cout. Jadi kalau nggak ada include IOStream ini nggak bisa cin cout ya, error programnya mungkin. Nah, untuk using namespace std ini supaya kita nggak perlu lagi menuliskan kata std ini di setiap mau cin atau cout di data tersebut gitu. Nah, untuk int main ini merupakan tempat program itu dijalankan gitu. Lalu selanjutnya kita int n angka. Kita masukkan variabel n angka bertipe integer, jumlah genap sama dengan 0, masukkan di sini sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0, bertipe integer juga. Kon genap sama dengan 0, kon ganjil sama dengan 0, bertipe integer. Nah, di sini kenapa? Kan ini bertipe integer semua, kenapa nggak digabung aja? Sebenarnya bisa digabung ya, cuman biar lebih rapi aja, jadi bisa-bisa. Lalu kita masukkan variabel rata genap sama dengan 0 dan rata ganjil sama dengan 0 bertipe double. Nah, karena dia rata-rata bisa jadi koma-koma, jadi lebih baik menggunakan double gitu. Lalu kita cout ini untuk cout yang ada tanda kutip ini untuk supaya tulisan ini muncul di output atau di layar setelah kita build and run gitu. Lalu kita masukkan cin n gitu untuk datanya. Nah, lanjut kita masuk ke for untuk inti sama dengan 1. Ini kenapa ditulis int di sini? Ini bisa saja tidak ditulis int di sini jika kita memasukkan int-nya di atas. Cuman di sini kan nggak ada inti-nya. Atau nggak ada variabel i di atas sini, jadi kita masukkan di for ini variabel i-nya. Int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 0, i plus plus, jadi gitu.
Jadi di sini kayak bacanya itu selama I kurang dari 1, kurang dari N, maka lanjut terus gitu. Hingga I sama dengan N gitu. Lanjut Cout. Cout ini untuk apa? Untuk yang ada di outputnya. Ya, untuk tulisan tadi. Masukkan angka ke I ini. Biar I tadi sama dengan 1 kan. Jadi biar dia langsung otomatis 1, 2, 3 gitu. Makanya ditulis di sini. Gak usah ditulis manual gitu. Lalu C-in angka. Angkanya kita masukin oleh user atau pengguna itu sendiri. Nah, lalu ada lagi jika angka habis dibagi 2. Ini bacanya jika angka habis dibagi 2 ya. Maka jumlah genap plus sama dengan angka. Jadi jumlah genapnya ditambah dengan angka itu. Jumlah genap diisi dengan variabel angkanya. Kayak gitulah maksudnya. Lalu, kon genap plus plus. Jadi kon genap plus plus ini kon genapnya ini ditambah 1. Plus plus itu plus 1 ya. Jika tidak, jumlah ganjil plus sama dengan angka. Jika tidak habis dibagi 2, maka jumlah ganjilnya ditambah dengan angka. Lalu kon ganjil plus plus gitu. Nah, lanjut lagi. Jika kon genap lebih dari 0, maka rata genap sama dengan double jumlah genap dibagi banyak genap. Double ini supaya pembagiannya bisa ada koma-koma ya. Jika tidak, rata genap sama dengan 0. Kan misalnya dia lebih dari 0, misalnya dia kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka dia rata genapnya 0. Sama dengan 0, nggak ada kurangnya. Nah, jika kon ganjil lebih dari 0, maka rata ganjilnya sama kayak itu tadi double, jumlah ganjil dibagi banyak ganjil. Jika tidak, rata ganjil sama dengan 0. Cout, rata-rata bilangan genap sama dengan gitu. Ini untuk tulisannya, dan ini untuk variabel yang akan dikeluarkan gitu. Rata genap. NDL ini supaya dia ada enternya, supaya dia nggak sebaris, dia ke enter gitu. Nah, udah bisa mah error. Memang ada error tulisan tuh. Titik koma. Kalau coba. Tidak kata. Oh, ini kon genap, ini banyak genap, ubah jadi kon genap yang banyak genap. Oh. Kalau pucuk kon bawahnya juga kon. Yang ganjil itu juga tuh bahkan. Itu ya. Masih ada. Data genap itu enggak ada. Hapus. Ada, Sayang. Enggak, hapus saja kalau yang di sini. Ada, Sayang. Ya, hapus saja. Ada. Ya udah gede, G-nya gede. G-nya gede. Gue. Maaf, ada error. Banyak data masuk ke berapa? 9. Angka ke-1, 1. Angka ke-2, 2. Angka ke-3, 3. Ke-4, 4. 5, 6. Nah, gitu. Nah, aku contohin ini. Karena aku di sini masukkan banyak data 9. Lalu, aku masukkan 1 ya berurutan aja. Ini boleh nggak berurutan kok. Entah apa. Terserah kalian mau berurutan atau enggak gitu. Oke, masukin aja. Nanti bakal dicek apakah memenuhi atau tidak. Jika memenuhi, maka akan lanjut. Jika tidak,
sudah gitu. Selesai keyword. Lihat 1000 alasan. Sudah aku jelas keyword dulu, apa ya? Masih. Selanjutnya, untuk penjelasan running program. Pertama, program memulai mengeksekusi. Nah, memulai mengeksekusi perintah-perintah yang kita tadi. Nah, kedua itu program meminta pengguna memasukkan banyak data. Itu tadi, masukkan jumlah data, gitu. Nah, nilai tersebut disimpan dalam variabel n dan akan melakukan pengulangan sebanyak n kali. Pada setiap pengulangan, program meminta pengguna memasukkan satu angka. Program memeriksa apakah angka tersebut merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Jika bilangan genap, nilai tersebut dijumlahkan ke kelompok genap. Jika bilangan ganjil, nilai tersebut dijumlahkan ke kelompok ganjil. Setelah semua data selesai diproses, program menghitung rata-rata genap jika terdapat data genap. Nah, dan program akan menghitung rata-rata ganjil jika terdapat data ganjil. Maka program akan menampilkan hasil rata-rata genap dan rata-rata ganjil. Lalu program berhenti setelah hasil ditampilkan. Untuk pseudocode-nya yaitu pertama ada begin, lalu per n angka integer, per jumlah genap, jumlah ganjil integer, per count genap, count ganjil integer, per rata genap, per rata ganjil real. Jadi ini bertipe integer semua kecuali rata genap dan rata ganjil. Dia bertipe bilangan real. Nah, untuk lalu masukkan jumlah genap, masukkan 0, jumlah ganjilnya dimasukkan dengan angka 0, count genap dimasukkan dengan 0, count ganjil dimasukkan 0. Jadi misalnya nanti setelah dimasukkan angkanya atau datanya, dia akan bertambah sesuai dengan tipe data tersebut gitu. Jika data ganjil, maka jumlah ganjilnya akan bertambah, atau jika data genap, maka jumlah genapnya akan bertambah gitu. Lalu input nilai n. Setelah cek untuk i sama dengan 1 sampai dengan n, lakukan gitu. Untuk i sama dengan 1 sampai dengan n, lakukan read. Masukkan angka. Jika angka habis dibagi 2, maka jumlah genap sama dengan diisi dengan atau jumlah genap plus angka gitu. Count genap diisi dengan count genap ditambah 1 plus 1. Jika tidak, jumlah ganjil diisi dengan jumlah ganjil ditambah angka. Count ganjil diisi dengan count ganjil plus 1 gitu. Jika count genap lebih dari 0, maka rata genap diisi dengan rata genap dibagi count genap gitu. Jika count ganjil lebih dari 0, maka rata ganjil diisi dengan jumlah ganjil dibagi dengan count ganjil. Lalu cetak rata genap dan cetak rata ganjil. Lalu selesai. Untuk program C++ nya tadi udah aku jelasin. Dan untuk penjelasan programnya juga udah aku jelasin. Ya, langsung. Lainnya apa? Terus begini. Nah, di sini untuk flowchart-nya pertama ada oval untuk mulai atau start. Lalu n ini input nilai n. Lalu ini prosesnya memasukkan dulu jumlah genap, jumlah ganjil, banyak genap, banyak ganjil. Banyak nih count tadi ya, count tadi. Jadi masukkan i sama dengan 1. Ini di dalam for tadi ya. Jika i kurang dari n, maka jika i kurang dari sama dengan n, maka masukkan angka oleh user dan lihat lagi jumlah genapnya. Jumlah genap ditambah angka, banyak genap ditambah angka gitu.
Lalu lihat lagi. Jika salah tadi ya. Lalu rata genap sama dengan rata genap diisi dengan jumlah genap atau dibagi banyak genap dan rata genap sama dengan 0 plus 1. Aduh, kok error ya? Lalu lihat banyak ganjilnya. Apakah banyak ganjilnya? Lebih dari 0. Jika lebih dari 0, maka rata genap sama dengan 0. Jika jumlah genap terhadap Agnes, mau juga. Nah, jika rata genap sama dengan jumlah genap dibagi dengan banyak genap, maka rata genap plus 1 banyak ganjil dikurang lebih dari 0, maka rata genap sama dengan 0. Lalu begitu sebaliknya. Sekian video dari saya, maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.